بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kesalahan-kesalahan di dalam akidah seorang muslim atau di dalam tauhid seorang muslim yang wajib untuk dijauhinya. Di antara kesalahannya yang pertama adalah al-istighatsah bi ghairillah, yaitu minta bantuan saat ada kesulitan kepada selain Allah. Dan bantuan yang dimaksud adalah bantuan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh hanya Allah semata. Ya. Baik bantuan untuk menghilangkan mudarat, menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Dan dia termasuk syirik besar. Karena tidaklah seorang muslim meminta bantuan kepada selain Allah dalam hal yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah, maka ini kesyirikan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, dan kalau mati belum taubat termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang kalau belum tobat ketika mati. Ini dosa yang terbawa mati, dosa syirik. Allah tidak akan ampuni. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan tentu bagi siapa yang Allah kehendaki saja. Yang kedua, di antara kesalahan di dalam tauhid dan akidah yang wajib dijauhi adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarrub, dalam rangka pengagungan, dan ini penyembelihan berupa ibadah, ini syirik besar, dan orangnya terlaknat dengan laknat yang besar, diharamkan rahmat selama-lamanya. Bagi orang yang mati membawa dosa syirik ini, itu menyembelih untuk selain Allah dalam hal pengagungan. Yang pertama dasarnya adalah Nabi SAW bersabda, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat dengan laknat yang besar bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Lalu dia disebut sebagai kesyirikan. Nabi SAW mengatakan, man dhabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Ya. Dan di antara contoh penyembelihan, dan di kita masyhur sebuah adat yang biasa dilakukan dari turun temurun adalah sedekah laut. Yani menyembelih untuk Nyi Roro Kidul dalam rangka penjagaan atau dalam rangka untuk tolak bala dan yang semisal. Atau untuk jin menyembelih supaya selamat, khususnya biasanya membangun bangunan, dan ini biasa di masyarakat kita, membangun jembatan lalu disembelihkannya untuk penghuni agar tidak mengganggu, agar jembatan tidak roboh dan yang semisal. Demikian pula di antara kesalahan adalah menyembelih menetapkan waktu yang khusus, seperti menyembelih di bulan Rajab, 27 Rajab, atau malam nisfu Sya'ban, atau hari Asyura dan yang lainnya, dengan penyembelihan yang dia khususkan waktu. Ini juga sebuah kesalahan di dalam tauhid, di dalam akidah. Ya. Taib. Yang ketiga, kesalahan dalam tauhid dan akidah al-khauf min ghairillah, takut kepada selain Allah. Sebab Allah mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah. Jangan takut kepada jin, kepada syaitan, takutlah kepada aku kalau kalian beriman. Dan takut yang dimaksud takut ibadah di sini. Yang disebut oleh para ulama takut kepada selain Allah yang haram, yang jatuh kepada kesyirikan, itu adalah yang disebut dengan al-khauf as-sir, takut yang tersembunyi. Nah, maka harus kita pahami takut itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama khaufus sir, yaitu takut tersembunyi dan dia takut kepada selain Allah. Ya. Misalnya takut untuk terjadi sesuatu mara bahaya, sementara mara bahaya ini tidak ada yang bisa mendatangkan sebenarnya kecuali Allah. Takut kepada ahli kubur, takut kepada wali yang ada di alam kubur, takut kualat celaka
dengan sebab perbuatan wali yang akan bisa mendatangkan kecelakaan, maka ini namanya takut sir, takut yang tersembunyi. Ya. Seperti orang kalau lewat di sebuah jembatan, katanya kalau tidak mencet klakson akan timbul kecelakaan. Nah, ini yang dimaksud takut asir atau khauf asir. Yang kedua, takut itu adalah takut yang menyebabkan seseorang itu meninggalkan yang diperintah Allah atau jatuh kepada yang dilarang oleh Allah. Ini tidak sampai syirik takut ini, tapi ini takut yang haram. Seperti apa contohnya? Karyawan mungkin meninggalkan sholat gara-gara takut majikan. Ini takut yang derajatnya haram, tidak sampai syirik. Yang syirik itu takut yang tadi, takut yang tersembunyi. Dan yang ketiga takut tabi'i, takut yang sifatnya wajar, boleh. Takut pencuri, takut binatang buas dan yang semisalnya. Jadi yang dimaksud takut selain Allah adalah takut di mana selain Allah bisa mendatangkan hal-hal yang sifatnya mudarat dan yang semisal, yang itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula di antara kesalahan dalam akidah, dalam tauhid, min al-akhta' allati taqau 'indal qubur. Itu kesalahan yang berkaitan dengan kuburan. Al-bina' 'alal kubur, membangun kuburan, wa daftul mauta fil masajid, atau mengubur orang mati, di antaranya kiai, orang soleh, ulama di masjid. Walaupun wasiat, jangan diturutkan wasiatnya. Karena Nabi melarang menguburkan jenazah di masjid. Nabi mengatakan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kubur. Ya. Dan juga Nabi SAW melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka, kubur orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Nabi mengatakan, la'natullah ala yahudi wa nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah laknat orang-orang Yahudi, Allah laknat orang-orang Nasrani yang kebiasaan mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka adalah sebagai masjid. Apa maksudnya? Sebagai tempat ibadah. Menjadikan kubur sebagai masjid maknanya bisa menjadikan kuburan tempat sujud atau mengubur mayit di dalam masjid sehingga masjid menjadi ada kuburannya sehingga manusia sujud di masjid yang ada kuburannya, baik di hadapan masjid, di sebelah kiri kanan masjid atau di belakang masjid, sama saja selama itu masih di area masjid. Dan ini banyak yang terjadi sekarang, kesalahan-kesalahan yang sudah menyebar sekarang, kebiasaan mengubur orang-orang saleh, mengubur kiai, apalagi kiai itu yang punya masjidnya atau yang membangun masjidnya minta dikuburkan di situ, maka ini kesalahan di dalam Islam. Ya. Maka Syekhul Islam mengatakan, was-salatu fil masajid al-mabniyah 'alal quburi manhiyun 'anha mutlaqan. Salat di masjid yang dibangun di atas kubur atau dibangun di pelataran kubur, ada kubur wali, orang saleh, lalu dibangun masjid megah besar. Ya. Untuk supaya orang-orang sholat di situ, maka ini terlarang secara mutlak. Mutlak. Nah, termasuk kesalahan dalam masalah kubur adalah berziarah kubur sengaja untuk ngalap berkah kuburan tersebut. Berziarah kubur itu tidak boleh sambil dengan adanya safar perjalanan, tidak boleh berjamaah. Nabi melarang, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh kalian ya menambatkan kendaraan, berjalan menuju dengan memakai kendaraan kecuali ketiga masjid. Kata Nabi, Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang di Madinah, dan Masjid Aqsa yang di Palestina. Itu boleh. Selain itu tidak diperbolehkan ke kubur manapun. Ya. Maka di antara kesalahan pula adalah jemaah haji misalnya. Ya. Meyakini bi annal hajj la yatimu ila bi ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya merasa tidak sempurna haji kalau tidak ziarah kubur Nabi. Ya. Jadi diniatkan jemaah haji bukan ke kubur Nabi, tapi diniatkan ke Masjid Nabawi. Baru setelah itu dibolehkan berziarah kubur, ya, ke kuburan Nabi SAW kalau kita sudah berada di Madinah di Masjid Nabawi. Nah, wa minal akhta', dan juga di antara kesalahan tentang kubur adalah ziaratun nisa lil kubur. Wanita ziarah kubur.
Memang ada khilaf para ulama tentang ziarah wanita. Yang pertama, haram mutlak wanita. Haram mutlak, tidak boleh sama sekali. Sebab ada riwayat, la'anna Rasulullah SAW zairatil kubur. Rasul melaknat. Jadi Rasulullah mendoakan dijauhkannya dari rahmat Allah bagi wanita yang ziarah kubur. Di sini disebutkan zairati al-kubur, wanita yang ziarah kubur. Nah, namun ada pendapat ulama yang kedua, yang dimaksud bukan mutlak ziarah kubur saja, tapi yang dimaksud yang sering-sering. Sebab di dalam hadis yang lain disebutkan maknanya dengan makna sighah mubalaghah, yaitu zawaratil kubur. Nabi melaknat wanita yang zawarat. Yani bukan sekedar ziarah, tapi yang sering-sering berziarah itu yang terlaknat. Ya. Dan ada ulama yang membolehkan secara mutlak. Namun di antara yang kuat pendapat Allah Ta'ala alam adalah yang merinci. Jadi wanita yang haram itu kalau sering-sering. Ya. Taib. Demikian pula di antara kesalahan berkaitan dengan kubur yang merusak kepada akidah adalah al-qira'ah 'alal kubur wa tabarruk wa taib. Al-qira'ah artinya membaca Al-Qur'an di kuburan. Ya. Karena membaca Quran itu diperintahkan di rumah para jemaah, bukan di kuburan. Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yanfiru minal baiti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Makna jangan jadikan rumah kuburan ada dua makna. Makna zahir. Makna zahir nampak dari zahirnya larangan. Yani jangan ngubur orang di rumah. Makna yang kedua adalah secara maknawi. Yani jangan jadikan rumah sepi dari baca Quran, sepi dari beribadah seperti laksana kuburan. Dan ini menunjukkan berarti tempat membaca Al-Quran itu rumah. Karena Nabi melarang menjadikan rumah seperti kuburan. Maka bacalah Quran. Berarti Quran bukan dibaca di kuburan, tapi Quran baca di rumah. Ini di antara kesalahan. Kemudian tabaruk, ngalap berkah. Nggak ada kubur yang berkah. Semua kuburan di muka bumi sama. Yang berkah itu masjid. Ya, yang berkah itu masjid. Makanya Nabi sempat berdoa dan doanya diijabah oleh Allah. Di mana doanya kata Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah ya Allah. Dan walhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah terjaga. Tidak ada orang yang nyembah-nyembah kuburan Nabi. Karena dijaga. Orang doa lama saja langsung diusir oleh askari, oleh tentara, oleh aparat di situ. Oleh polisi-polisi yang ditugaskan. Alhamdulillah. Ya. Karena tidak boleh berdoa kepada Allah di kuburan Nabi untuk ngalap berkah tabaruknya dengan kubur Nabi tersebut. Karena tidak ada dasarnya dari para as-salaf, para sahabat yang hidup mereka di sekitar kubur Nabi SAW. Di Masjid Nabawi, mereka keluar masuk masjid. Tidak ada yang mengkhususkan doa di kubur Nabi, sengaja datang ke kubur Nabi SAW. Nah, taib. Wa minal akhta'. Dan di antara kesalahan yang berkaitan dengan tauhid, dengan akidah adalah ma yaf'aluhu ba'dun nas min ta'liq tama'im fis sayyara aw 'ala abwabil buyut aw wad'i mushaf aw wad'i jildin aw ghairi dhalika daf'an lil 'ain. Di antara kesalahan adalah sebagian orang yang melakukan menggantungkan tama'im, jimat-jimat di mobil ataupun di pintu-pintu rumah. Di mobil digantungkan atau di pintu-pintu rumah. Atau awad'i mushaf, ya, atau meletakkan mushaf, ya, digantung mushaf Quran kecil digantungkan, tetap tidak boleh. Quran itu bukan untuk dijadikan jimat digantungkan, bukan. Tidak ada perintah untuk menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Yang ada Quran itu dibaca, ditadaburi, diamalkan, lalu dijadikan untuk obat dengan cara membacanya, dibacakan kepada orang sakit, bukan digantungkan. Makanya metode ruqyah itu yang pertama baca sambil ditiupkan. Yang kedua, sentuh orang yang sakit, bacakan ayatnya, Qur'annya. Yang ketiga, boleh dibacakan kepada air atau dalam air lalu diminumkan boleh. Enggak ada yang ditulis dijadikan jimat atau digantungkan dijadikan jimat, tidak ada yang menjadi dasarnya dalam masalah ini. Maka ini minal akhta', ya,
ma yaf'aluhu ba'dun nasi min ta'liq tama'im fis sayyara aw 'ala abwabil buyut aw wadi mushafin aw wa'di jild aw ghairi dhalik, atau meletakkan, ya, bisa menempelkan, bisa meletakkan kulit, ya, itu semua untuk mencegah ain atau mencegah sihir dan yang semisal, atau supaya selamat, mencegah mudarat, mencegah kecelakaan dan yang semisal. Ini banyak, lihat banyak, terutama yang jualan jemaah. Saya punya pengalaman, ya, makan di warung soto Lamongan, itu subhanallah, nampak sekali dan memang ramai, nampak sekali itu dijejerkan jimat-jimat, ada kain putih yang dibungkus, ada botol, ada yang dibungkus, ada yang, dan kotor sekali. Kita yang tadinya enak ya makan soto, akhirnya tidak jadi, tidak lagi langganan, karena merasa jijik dengan melihat adanya jimat-jimat yang digantung. Maka saya sarankan kepada yang jualan soto atau yang warung-warung atau yang apapun dia punya usaha atau jualan, pertama ya jangan, hindari menggantungkan jimat, karena itu kesyirikan. Man ta'alaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia syirik, kata Rasulullah. Syirik. Walaupun hukum asalnya ini syirik kecil, tapi itu syirik. Bentuk menyekutukan Allah. Walaupun pertamanya asalnya syirik kecil. Terus yang kedua, mboyo ditutup toh. Jimat itu kok ditampak-tampakkan, ditutup kok. Digantung. Tapi bukan berarti saya menghalalkan ya. Artinya mboyo ditutup kan menjijikkan sekali, jimat itu kotor. Tanah kuburan ditempelkan, kemudian kan kena laba-laba, kemudian hitam. Subhanallah. Mbo yang rapi ditutup, disembunyikan. Ya. Bukan berarti membolehkan. Ya. Ditutup. Ya harusnya dibuang. Dibuang karena itu bentuk kesyirikan. Dikhawatirkan terjatuh kita kepada syirik besar nantinya, bergantung kepada jimat akhirnya. Tapi hukum asalnya menggantungkan jimat ini syirik kecil. Jika dia meyakini yang mendatangkan langganan, mendatangkan rezeki adalah Allah, namun ini jimat hanya perantara, maka hukum asalnya syirik kecil. Tapi bisa berubah menjadi syirik besar jika meyakini jimat itulah yang mendatangkan manfaat, mendatangkan rezeki secara tersendiri dari jimat tersebut. Ini berbahaya. Ya. Di antara kesalahan minal akhta fi bab as-sihr wal kihanah, perdukunan, tentang sihir. Ini termasuk perusak-perusak akidah, bahkan penghancur, karena mendatangi dukun adalah kekufuran. Ya. Sihir ada hakikatnya memang, namun kita diharamkan mempelajari sihir, diharamkan datang kepada dukun untuk berbuat sihir atau untuk menyihir orang lain melalui dukun tersebut. Waliyadzubillah. Sihir kekufuran, dan ini syirik, kesyirikan, syirik besar. Ya. Datang kepada dukun untuk mencelakai orang misalnya, ini sebuah kesyirikan. Waliyadzubillah. Nah, apalagi biasanya orang yang kena musibah datang ke sihir, ke tukang sihir, ya, untuk berobat dengan sihir. Maka ini hal-hal yang diharamkan, dan di antara hukumannya salat tidak diterima selama 40 hari, 40 malam. Kata Nabi, man ata arrafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang datang kepada arraf, tukang ramal, yang disebut dengan orang pintar, ya, padahal yang benar itu bukan ya orang pintar, ya, orang bodoh gitu. Dari mana disebut pintar lah? Wong setiap ya bisa memberi orang kiat-kiat sukses supaya orang lancar dagangnya, dianya dari dulu gitu-gitu aja. Dan juga disebut biasanya paranormal, yang benar dia orang yang tidak normal. Ya, orang yang tidak normal, ngaku ilmu gaib padahal dia tidak tahu apapun. Dia kerjasama dengan jin, dengan dukun, naudzubillah, atau dengan setan, waliyadzubillah. Ya, jadi diharamkan orang yang datang ke dukun, dan hukumnya dirinci. Ada yang kufur besar kalau meyakini dukun tahu gaib. Ya, kufur besar. Ada yang memang kufur kecil, tidak sampai kepada kufur besar. Jadi tergantung bagaimana keyakinan dia terhadap dukun tersebut. Nah, kemudian di antara kesalahan adalah kesalahan di dalam masalah tauhid
asma dan sifat, yakni menyelewengkan makna ayat-ayat berkaitan sifat Allah. Sering yang kita bahas insyaallah setiap pagi ya, itu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meyakini Allah tidak memiliki sifat, karena kalau memiliki sifat berarti sama dengan makhluk katanya. Sehingga mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa kesalahan-kesalahan dalam tauhid. Semoga Allah taala memurnikan senantiasa akidah kita, tauhid kita, dan semoga kita tetap istiqomah di atas akidah dan tauhid yang benar, karena ini asas, ini pondasi. Orang yang benar tauhidnya akan benar seluruh amalan ibadahnya, tapi rusak tauhidnya maka amalan ibadah pun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.